Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Sunan Giri Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul karakteristik pertumbuhan fisik peserta didik di tingkat MI atau SD. Yang pertama kita bahas adalah pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah yang sama, perkembangan tercangkup makna pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran, berat, serta tinggi yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Pertumbuhan lebih bersifat kuantitatif, di mana suatu organisme yang kecil menjadi lebih besar seiring dengan berjalannya pertambahan waktu. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Oleh karena itu, sebagai hasil dari pertumbuhan adalah bertambahnya berat, panjang atau tinggi badan, tulang dan otot-otot menjadi lebih kuat, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Akhirnya pertumbuhan ini mencapai titik akhir yang berarti bahwa pertumbuhan telah selesai. Selanjutnya yang kita bahas yakni karakteristik pertumbuhan fisik dari waktu ke waktu. Yang pertama yakni pada masa kanak-kanak umur 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan seperti gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, atau yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai awal pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Yang kedua yakni pada masa anak-anak umur 5-11 tahun. Pada masa ini perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik. Masih belum menggerakkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan, dan daya tahan tubuh kurang. Yang ketiga yakni masa anak pada umur 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kotak fisiknya, seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dalam segi psikologi, anak wanita lebih maju dibandingkan dengan anak laki-laki. Selanjutnya yakni pada masa anak umur 10-11 tahun. Pada masa ini kekuatan anak laki-laki lebih kuat daripada anak perempuan. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual atau umur 12 tahun. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksualnya. Selanjutnya pada masa remaja. Pada masa ini ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang lebih cepat. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer atau kelenjar-kelenjar dan alat kelamin maupun tanda-tanda seksual sekunder atau tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lain sebagainya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi atau masa pubertas. Dan selanjutnya yakni masa dewasa. Masa dewasa memiliki ciri kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring pertumbuhan fisiknya. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menekunkan kemampuan fisik pada masa ini.
Selanjutnya yang kita bahas yakni pengaruh perkembangan fisik peserta didik dalam pembelajaran. Perkembangan fisik peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik. Peserta didik melakukan berbagai aktivitas fisik sebagai pengalaman belajar. Kondisi panca indera, normalitas anggota tubuh, asupan gizi, dan keadaan kesehatan secara menyeluruh mempengaruhi proses belajar. Penglihatan dan pendengaran sangat diperlukan dalam belajar. Gangguan pada fungsi panca indera menyebabkan perhatian individu tidak optimal dalam belajar. Perubahan bentuk dan berat badan, suara yang membesar, gerakan fisik yang semakin lamban, mudah mengantuk, perasaan tidak nyaman ketika mengalami haid, semua ini memberikan pengaruh terhadap suasana belajar peserta didik. Demikian halnya dengan perkembangan fisik yang terlalu cepat atau terlalu lambat dari ukuran yang lainnya. Ini akan dapat mempengaruhi perilaku peserta didik di antara sebayanya. Pendidik perlu menyadari bahwa perkembangan fisik yang dialami peserta didik dalam proses pembelajarannya mempengaruhi proses belajar peserta didik. Selanjutnya yang kita bahas yakni pentingnya mempelajari perkembangan fisik peserta didik bagi pendidik. Pentingnya mempelajari perkembangan fisik untuk pendidik yakni yang pertama, pendidik dapat memahami ciri khas perkembangan fisik dari peserta didik. Yang kedua, yakni pendidik dapat mengerti tahap-tahap perkembangan fisik dari peserta didik. Yang ketiga, yakni pendidik dapat memahami perilaku peserta didiknya akibat dari pertumbuhan fisik. Yang keempat, yakni yang terakhir, pendidik dapat menentukan metode pembelajaran dengan menyesuaikan perkembangan fisik dari peserta didik. Kegiatan yang membantu perkembangan fisik peserta didik diantaranya adalah olahraga, outbound, dan pramuka. Dan kesimpulan dari materi saya kali ini, yakni pentingnya mempelajari perkembangan fisik anak, karena perkembangan ini jelas dapat mempengaruhi anak. Secara langsung, pengaruh tersebut akan menentukan apa saja yang dapat dikerjakannya, dan secara tidak langsung akan memberikan warna tertentu dalam perilaku anak. Bagaimana anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, kepribadian anak akan terpengaruhi. Dan itu saja presentasi atau penyampaian materi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.